Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Mutia Putri dengan NPM 211010377, kelas F, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Miss Era Oktaviona. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan 3 materi. Materi yang pertama tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Materi yang kedua tentang penulisan karangan. Dan materi yang terakhir tentang karya ilmiah. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia juga diterapkan secara resmi pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda juga. Sebelum peristiwa Sumpah Pemuda, nama bahasa Indonesia sudah ada. Bahasa Melayu salah satu bahasa yang digunakan untuk bahasa perhubungan di Kepulauan Nusantara. Alasan bahasa Indonesia dijadikan bahasa kebangsaan karena bahasa Indonesia sudah merupakan bahasa perhubungan antaretnis di Indonesia. Walaupun jumlahnya tidak sebanyak bahasa Jawa, bahasa Melayu masih sama dengan bahasa-bahasa Nusantara lainnya, sehingga tidak asing lagi. Bahasa Melayu bahasa yang mempunyai cara sederhana untuk mudah dipahami dan dipelajari. B. Periodisasi perkembangan bahasa Indonesia. Sebelum kemerdekaan, bahasa Melayu digunakan masyarakat sebagai alat perhubungan di seluruh Nusantara. Bahkan di wilayah Asia Tenggara, peristiwa-peristiwa di wilayah Asia Tenggara yang berhubungan dengan perkembangan bahasa Melayu sebelum kemerdekaan salah satunya yaitu pada tahun 1908 pemerintah kolonial mendirikan Taman Bacaan Rakyat yang dinamakan Komisi for the Collector, dan pada tahun 1917 diganti namanya menjadi Balai Pustaka. Badan ini sangat membantu penyebaran bahasa Melayu yang sangat luas kepada masyarakat. Dan setelah kemerdekaan, 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus. Nah, pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 ditandatanganinya UUD 1945. Nah, di tanggal 19 Maret tahun 1947 diresmikan penggunaan ejaan Republik sebagai penggantinya ejaan Van Opwegen yang berlaku sebelumnya. Nah, pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November tahun 1954 diadakan Kongres Pemuda II di Medan. C. Proses pengesahan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan pada zaman penjajahan Belanda pada awal abad ke-20. Pemerintah kolonial Hindia Belanda melihat pegawai pribumi memiliki kemampuan memahami bahasa Belanda yang sangat rendah. Hal itu yang menyebabkan pemerintah kolonial Belanda ingin menggunakan bahasa Melayu untuk mempermudah komunikasi, yakni dengan patokan bahasa Melayu tinggi yang sudah mempunyai kitab rujukan. Muhammad Yamin pernah berkata, jika mengacu pada masa depan, bahasa yang ada di Indonesia dan kesusataraannya, hanya ada 2 bahasa yang bisa diharapkan menjadi bahasa persatuan, yaitu bahasa Jawa dan juga bahasa Melayu. Namun, dari 2 bahasa itu, bahasa Melayulah yang lambat laun akan menjadi bahasa pergaulan atau bahasa pemersatu. D. Peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia. Budi Utomo pada tahun 1908, Budi Utomo yang merupakan organisasi yang bersifat kenasionalan yang pertama berdiri dan tempat terhidupnya kaum pelajar bangsa Indonesia dengan sadar menuntut pelajar bangsa Indonesia dengan sadar agar syarat-syarat untuk masuk ke sekolah Belanda diperingan. Dan Syarikat Islam. Syarikat Islam berdiri pada tahun 1912. Mula-mula partai ini hanya bergerak di bidang perdagangan, namun bergerak di bidang sosial dan politik juga. Nah, Balai Pustaka dipimpin oleh Dr. G.A.J. Hazue pada tahun 1908. Balai Pustaka ini didirikan. Mulanya, badan ini bernama Komisi for the Collector. Pada tahun 1917, namanya berubah menjadi Balai Pustaka. Selain menerbitkan buku-buku, Balai Pustaka juga menerbitkan majalah. Hasil yang diperoleh pun dengan didirikannya Balai Pustaka memberikan kesempatan kepada pengarang-pengarang bangsa Indonesia untuk menulis cerita ciptanya dalam bahasa Melayu. Memberikan kesempatan kepada rakyat Indonesia untuk membaca hasil ciptaan bangsanya sendiri dalam bahasa Melayu.
Sumpah Pemuda, Kongres Pemuda yang paling dikenal ialah Kongres Pemuda yang diselenggarakan pada tahun 1928 di Jakarta. Padahal sebelumnya, yaitu tahun 1926 telah pula diadakan Kongres Pemuda yang tetap diselenggarakan juga di Jakarta. Tujuan utamanya diselenggarakan kongres itu adalah untuk mempersatukan berbagai organisasi kepemudaan pada waktu itu. Pada tahun itu, organisasi pemuda memutuskan bergabung dalam wadah yang lebih besar Indonesia Muda. Nah, pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, organisasi pemuda itu mengadakan Kongres Pemuda di Jakarta yang menghasilkan sebuah pernyataan bersejarah yang kemudian lebih dikenal dengan Sumpah Pemuda. Perkembangan bahasa Indonesia masa reformasi. Munculnya bahasa media Mars, bahasa pers, bertambahnya jumlah kata-kata singkat atau akronim, banyak pengguna istilah-istilah asing atau bahasa asing dalam surat kabar. Pers telah berjasa dalam memperkenalkan istilah baru, kata-kata dan ungkapan baru seperti KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, kroni, konspirasi, proaktif, rekonsiliasi, arogan, hujat, makar, dan sebagainya. Perkembangan bahasa Indonesia di era globalisasi. Era globalisasi akan menyentuh semua aspek kehidupan termasuk bahasa bangsa yang semakin global dipakai oleh semua bangsa di dunia adalah bahasa Inggris yang pemakainya lebih 1 miliar. Seperti di Islandia, sebuah negara kecil di Eropa yang jumlah penduduknya sekitar 250.000 orang. Walaupun mereka dalam komunikasi sehari-hari menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua, namun negara ini masih mempertahankan kemurnian bahasa pertamanya dari pengaruh bahasa Inggris. Pemda DKI Jakarta misalnya bekerja sama dengan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa mengadakan tegur-teguran lisan dan tertulis. Bahkan turun ke lapangan mendatangi perusahaan-perusahaan yang papan namanya menggunakan bahasa Inggris atau mencampur adukan bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia dengan struktur bahasa Inggris. Sejauh ini tanpa banyak kosakata yang sebenarnya hasil serapan dari bahasa lain, tetapi sudah kita anggap sebagai kosakata bahasa Melayu atau Indonesia. Misalnya sebagai berikut: bahasa asal dan contoh kata yang diserapi. Bahasa Sanskerta, gama, bahasa, cerita, cita, guru, harta, pertama, sastra, sorgan, warta. Bahasa Arab, ada alam, adil, adat, haram, haji, kitab, perlu, sah, subuh, hisab, madrasah, musyawarah. Pengaruh kosakata asing sudah berlangsung lama dalam sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, pada era globalisasi ini kekhawatiran yang sangat mendalam terhadap pengaruh masuknya unsur-unsur asing terhadap bahasa Indonesia tidak terlalu terjadi. Yang perlu dicermati adalah pengaruh asing tersebut harus diarahkan ke perkembangan yang positif terhadap bahasa Indonesia. Bahkan, sedapat mungkin kita mencari peluang-peluang dari pengaruh globalisasi ini bagi kemajuan perkembangan bahasa Indonesia. Baiklah, selanjutnya materi kedua tentang penulisan karangan. Pengertian karangan. Mengarang adalah keseluruhan rangkaian kegiatan seseorang untuk mengungkapkan gagasan dan menyampaikannya melalui bahasa tulis kepada pembaca untuk dipahami. Adapun pengertian karangan menurut sumber lainnya adalah hasil penjabaran suatu gagasan secara resmi dan teratur tentang suatu topik pokok bahasan. Ada penggolongan berdasarkan bobot dan isinya. Karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan suatu karangan atau tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan peninjauannya. Penelitian dalam bidang tertentu disusun menurut metode tertentu dengan sistematika. Nah, jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama ada makalah. Makalah adalah karya tulis yang memuat pemikiran tentang suatu masalah topik tertentu yang akan ditulis secara sistematis dan runtut yang disertai analisis yang logis dan objektif. Nah, ada juga skripsi. Skripsi ialah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk melengkapi syarat mendapatkan gelar sarjana atau S1. Skripsi ditulis berdasarkan pendapat teori yang lain. Pendapat tersebut didukung data dan fakta empiris objektif, baik berdasarkan penelitian langsung, observasi lapangan, atau penelitian di laboratorium atau studi kepustakaan. Nah, ada juga tesis. Tesis adalah jenis karya ilmiah yang bobot ilmiahnya lebih
dalam dan tajam dibandingkan skripsi. Ditulis untuk menyelesaikan pendidikan pasca sarjana. Dalam penulisannya dituntut untuk mampu dalam mengembangkan istilah teknis dan istilah sampai table. Dari abstrak sampai bibliografi, artinya mandiri sekalipun dipandu dosen pembimbing. Menjadi hal yang sangat mendasar, sekalipun pada dasarnya sama dengan skripsi. Tesis lebih dalam, tajam, dan dilakukan mandiri. Nah, ada juga disertasi. Disertasi ditulis berdasarkan penemuan ataupun keilmuan. Original, di mana penulis mengemukakan dalil yang dibuktikan berdasarkan data dan fakta valid dengan analisis terinci. 2. Karangan semi ilmiah. Karangan semi ilmiah adalah suatu karangan yang menyajikan fakta dan fiksi dalam satu tulisan. Penulisannya pun tidak semi formal tetapi tidak sepenuhnya mengikuti metode ilmiah. Jenis karangan semi ilmiah memang masih banyak digunakan, misalnya dalam opini, editorial, resensi, anekdot, dan hikayat. Dan ketiga ada karangan non ilmiah. Karangan non ilmiah ataupun fiksi adalah satu ciri yang pasti ada dalam tulisan fiksi adalah isinya yang berupa kisah rekaan. Karangan non-ilmiah ditulis berdasarkan fakta pribadi dan umumnya bersifat subjektif. Bahasanya bisa konkret ataupun abstrak. Gaya bahasanya formal dan populer, walaupun kadang-kadang juga formal dan teknis. Karangan deskripsi adalah karangan yang memaparkan, menggambarkan secara rinci. Yang pertama ada deskripsi atau pelukisan dengan menyertakan bukti-bukti sehingga pembaca seolah-olah terlibat di dalamnya secara langsung. Nah, 2 ada narasi atau pengisahan. Karangan narasi adalah karangan yang menyajikan serangkaian peristiwa yang biasanya disusun menurut urutan waktu. Yang termasuk narasi adalah cerpen, novel, roman, kisah perjalanan, biografi, dan autobiografi. Nah, yang keempat ada tahapan penulisan karangan. Pertama, menentukan tema dan judul. Tema adalah pokok persoalan, permasalahan, ataupun pokok pembicaraan yang mendasari karangan. Sedangkan yang dimaksud dengan judul adalah kepala karangan kalau tema cakupannya lebih besar dan menyangkut pada persoalan yang diangkut, sedangkan judul lebih pada penjelasan awal atau penunjuk singkat isi karangan yang akan ditulis. Tema sangat terpengaruhi terhadap wawasan penulisan. Semakin banyak penulis membiasakan membaca buku, semakin banyak aktivitas menulis akan memperlancar penulis memperoleh tema. Nah, yang kedua ada mengumpulkan bahan karangan. Sebelum melanjutkan menulis, perlu ada bahan yang menjadi bekal dalam menunjukkan ekstensi tulisan. Bagaimana ide dan inovasi dapat diperhatikan jika tak ada hal yang menjadi bahan ide tersebut muncul. Nah, yang ketiga ada menyeleksi bahan. Udah ada bekal dan mulai berjalan, tapi bekal mana yang akan dibawa? Agar tidak terlalu bias dan abstrak, perlu dipilih bahan-bahan yang sesuai dengan tema pembahasannya. Polanya melalui klarifikasi tingkat urgensi bahan yang telah dikumpulkan dengan teliti dan sistematis. Nah, yang keempat ada membuat karangan. Karangan menguraikan tiap topik ataupun masalah menjadi beberapa bahasan yang lebih fokus dan terukur. Karangan-karangan belum tentu sama dengan daftar isi ataupun uraian per bab. Karangan ini merupakan catatan kecil yang sewaktu-waktu dapat berubah dengan tujuan untuk mencapai tahapan yang sempurna. Nah, yang kelima ada tentang mengembangkan kerangka karangan. Proses pengembangan karangan tergantung sepenuhnya pada pengusahaan kita terhadap materi yang hendak kita tulis. Jika benar-benar memahami materi dengan baik, permasalahannya dapat diangkat dengan kreatif, mengalir dan nyata. Terbukti pula kekuatan bahan materi yang kita kumpulkan dalam menyediakan wawasan untuk mengembangkan karangan tersebut. Baiklah, selanjutnya materi yang ketiga tentang karya ilmiah. Pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah adalah suatu karya yang memuat dan mengkaji suatu masalah tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan. Sesuai dengan definisi itu, esensi dari karya ilmiah adalah mengkaji suatu masalah. Nah, selanjutnya dalam mengkaji masalah itu juga menggunakan kaidah-kaidah pengetahuan, menyatakan bahwa karya ilmiah adalah karya yang berdasarkan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Beranjak dari pendapat-pendapat yang tersebut
dapat ditarik simpulan bahwa karya ilmiah adalah karya tulis yang menyajikan suatu gagasan. Deskripsi atau pemecahan masalah secara sistematis dijadikan secara objektif dan jujur dengan menggunakan bahasa yang baku, serta didukung oleh fakta, teori, dan atau bukti-bukti empirik. Nah, B. Ada hakikat karya ilmiah. Istilah ilmiah yang mengikuti kata karya menunjukkan bahwa karya ilmiah adalah sebuah karya yang disusun secara ilmiah mengikuti standar keilmuan tersebut dan harus disusun dengan format yang sangat baku. Nah, karya ilmiah harus disusun dengan mengikuti langkah-langkah metode ilmiah, yaitu yang pertama menemukan masalah, yang kedua ada merumuskan hipotesis, yang ketiga ada mengumpulkan data, yang keempat ada mengambil simpulan, dan yang kelima ada menguji simpulan kembali. Nah, metode ilmiah tersebut merupakan roh sebuah proses penulisan karya ilmiah. Penulisan semua bentuk karya ilmiah pasti akan melewati proses-proses tersebut. Penulisan ilmiah memiliki sejumlah tahapan yang harus dilalui untuk menghasilkan sebuah karya yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Tahapan penulisan ilmiah meliputi: yang pertama ada tahap persiapan. Ada beberapa langkah yang ada dalam tahap persiapan, yaitu menemukan masalah atau mengajukan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ataupun didukung oleh latar belakang, identifikasi masalah, batasan, dan rumusan masalah. Nah, ada juga tentang mengembangkan kerangka pemikiran yang berupa kajian teoritis. Ada juga tentang mengajukan hipotesis ataupun tujuan, dugaan sementara atas penelitian yang akan dilakukan. Nah, ada juga yang terakhir tentang metodologi, yaitu mencakup berbagai teknik yang dilakukan dalam pengambilan data, teknik pengukuran, dan teknik analisis data. Nah, dua juga ada tahap penulisan. Tahap penulisan merupakan perwujudan tahap persiapan ditambah dengan pembahasan yang dilakukan selama dan setelah penulisan selesai. Semua informasi yang diperoleh di penulis dengan rinci dalam tahapan ini, banyak penulis pemula terkandung kesulitannya mengembangkan konsep awal tulisannya, sehingga terjadilah kemacetan dalam menulis. Nah, yang ketiga ada tahap penyuntingan. Tahap penyuntingan juga dilakukan setelah proses penulisan dianggap selesai. Tahap penyuntingan ini bertujuan untuk melengkapi yang kurang, membuang yang kurang relevan, menghindari penyajian berulang-ulang atau tumpang tindih, atau bisa disebut juga overlapping. Nah, yang terakhir, menghindari pemakaian bahasa yang kurang efektif. Misalnya, dalam penulisan dan pemilihan kata, penyusunan kalimat, penyusunan paragraf, maupun penerapan kaidah ejaan. Karya ilmiah terdiri dari atas 3 bagian, yaitu yang pertama bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan berisi latar belakang pemilihan topik, masalah, dan juga tujuan. Bagian pendahuluan adalah bagian yang paling awal dicermati oleh si pembaca. Oleh karena itu, dalam bagian awal harus diupayakan dapat menarik minat si pembaca. Nah, yang B ada bagian tentang pembahasan. Bagian pembahasan merupakan bagian utama ataupun bagian isi. Bagian ini memuat uraian-uraian pokok masalah yang telah disebutkan pada pendahuluan pada bagian ini. Dalam pembahasan penulisan, Pak dapat memakai teknik dedukatif ataupun induktif. Nah, yang C ada bagian penutup. Bagian penutup berisi simpulan dan juga saran. Penyimpulan berisi hasil pembahasan sesuai dengan permasalahan dan tujuan penulisan pada bagian pendahuluan. Dengan demikian pula, simpulan merupakan jawaban dari permasalahan. Simpulan juga harus sesuai dengan tujuan penulisan, hubungan antara masalah, tujuan, dan simpulan yang harus sinkron. Nah, karya ilmiah juga harus memiliki sejumlah karakteristik, yaitu ada tentang mengacu kepada teori, berdasarkan fakta, logis, objektif, sistematis, valid, jelas, seksama, tuntas, bahasanya juga harus baku, dan yang terakhir penulisan sesuai dengan aturan yang standar. Jenis-jenis karya ilmiah. Jenis-jenis karya ilmiah setidaknya dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu paper dan makalah. Paper dan makalah. Paper dan makalah adalah sebuah rumusan atau simpulan pemikiran sebagai hasil telaah atau pengkajian sederhana dari sebuah referensi bacaan, pemikiran tokoh, ilmuwan, atau penulis sebelumnya. Karya ilmiah jenis ini biasanya diberikan oleh dosen atau guru kepada mahasiswa ataupun siswanya. Dan yang kedua adalah laporan praktikum. Laporan praktikum biasanya merupakan laporan tertulis dari serangkaian kegiatan praktikum
yang telah dilakukan oleh seorang atau sekelompok siswa ataupun mahasiswa. Dalam menuliskan laporan, unsur kronologisnya menjadi sangat penting karena praktek kerja baik di lapangan maupun di laboratorium terdiri atas tahapan-tahapan yang sistematis yang harus dilakukan secara sistematis juga. Nah, yang ketiga ada artikel. Artikel merupakan gagasan tertulis dari penulis tentang suatu permasalahan yang harus didasarkan pada kajian pustaka atau hasil penelitian. Artikel merupakan diseminasi pemikiran dari ahli atau seseorang yang secara intens mengamati permasalahan tertentu. Artikel hampir mirip dengan makalah, yang membedakannya adalah ruang publikasinya saja. Nah, yang keempat ada tugas akhir, baik skripsi yaitu tingkat S1, tesis yaitu tingkat S2 maupun disertasi tingkat S3, merupakan sebuah karya ilmiah yang harus ditujukan untuk mengakhiri studi di perguruan. Tugas akhir biasanya berupa hasil penelitian dari bidang tertentu sesuai jurusan atau program studi yang diambil, yang kemudian diujikan secara lisan untuk memperoleh derajat kelulusan dan kelayakan karya tersebut. Juroto dan Suprijadi secara garis besar mengklasifikasikan karya ilmiah menjadi dua, yaitu karya ilmiah pendidikan dan karya ilmiah penelitian. Yang pertama ada karya ilmiah pendidikan. Apa itu karya ilmiah pendidikan? Karya ilmiah pendidikan digunakan untuk tugas meresum pembelajaran serta sebagai persyarat mencapai suatu gelar pendidikan. Nah, karya ilmiah pendidikan juga terdiri atas paper makalah, praskripsi untuk memperoleh gelar sarjana muda, skripsi, tesis, dan juga disertasi. Nah, jika karya ilmiah panduan, ada panduan pengajaran yaitu textbooks, buku pegangan, handbook, dan juga buku pelajaran atau diklat. Karya ilmiah referensi ada kamus dan juga ensiklopedia. Dan dua, karya ilmiah penelitian ada makalah seminar, laporan secara hasil penelitian, dan juga yang terakhir tentang jurnal penelitian. Nah, D, tentang sistematika penulisan karya ilmiah. Sampai sekarang, format penyajian karya ilmiah belum ada yang baku. Format karya ilmiah standar LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dengan penulisan skripsi, tesis, ataupun disertasi pada perguruan tinggi tidak sama. Bahkan perguruan tinggi yang satu dengan perguruan tinggi yang lainnya dalam menentukan format tulisan ilmiah sering berbeda. Oleh karena itu, penulisan karya ilmiah harus menyadari terlebih dahulu untuk siapa tulisan ini akan diajukan. Jika penulisan tersebut karya ilmiah itu untuk mendapatkannya angka kredit dari LIPI, maka format tulisannya juga harus mengikuti format LIPI. Demikian juga karya ilmiah. Untuk meraih gelar sarjana, format penulisannya mengikuti format perguruan tinggi. Berikut ini dijabarkan satu persatu bagian laporan TA atau skripsi. Lembaran administrasi, sampul. Sebagai halaman terdepan yang pertama dibaca dari suatu karya ilmiah, halaman sampul harus dapat memberikan informasi singkat, jelas, dan tidak bermakna ganda ataupun ambigu kepada pembaca tentang karya ilmiah tersebut yang berupa judul, jenis karya ilmiah, atau skripsi, tesis, ataupun disertasi, identitas penulis, institusi, dan tahun pengesahannya. Nah, halaman judul. Secara umum, informasi yang diberikan pada halaman judul sama dengan halaman sampul, tetapi pada halaman judul dicantumkan informasi tambahan, yaitu untuk tujuan dan dalam rangka apa karya ilmiah itu dibuat. Nah, lembaga persetujuan. Terdapat 3 lembar halaman persetujuan, yaitu lembar persetujuan pembimbing, lembar persetujuan penguji, dan lembar persetujuan peneliti ujian. Halaman ini memuat tanggal, bulan, dan tahun dilaksanakannya ujian, nama pembimbing, nama penguji, nama panitia ujian, NIP masing-masing pembimbing, penguji, dan panitia ujian. Nah, lembar pernyataan karya sendiri. Halaman ini berisi pernyataan tertulis dari penulis bahwa tugas akhir yang disusun adalah hasil karyanya sendiri dan ditulis dengan mengikuti kaidah-kaidah penulis ilmiah. Terakhir ada tentang lembar moto ataupun tentatif. Lembar moto adalah lembar yang memuat slogan yang mampu menginspirasi penulis dalam melaksanakan penulisan karya ilmiah.
pada khususnya dan menjalankan kehidupan akademiknya pada umumnya. 2. Bagian isi. Yang pertama, A. Ada prakata. Halaman prakata memuat pengantar singkat atas karya ilmiah. Prakata memuat ucapan terima kasih atau penghargaan kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir. Nah, yang B ada abstrak. Abstrak merupakan ikhtisar suatu tugas akhir yang memuat permasalahan, tujuan, metode penelitian, hasil, dan kesimpulan. Dan yang C ada daftar isi. Daftar isi memuat semua bagian tulisan beserta nomor halaman masing-masing yang ditulis sama dengan isi yang bersangkutan. D. Daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan daftar singkat daftar tabel. Gambar dan singkatan bersifat tentatif ataupun opsional. Daftar tabel memuat semua tabel yang ada dalam karya ilmiah yang berurutan secara runtut. E. Ada pendahuluan. Yang pertama latar belakang masalah, 2 perumusan masalah, yang ketiga ada tujuan penelitian, dan yang keempat hasil penelitian, yang terakhir 5 ada penjelasan istilah. Nah, F. Hasil kajian pustaka. Penelitian sebagai kegiatan ilmiah di dalamnya memerlukan dugaan atau jawaban sementara sebagai dasar argumentasi dalam mengkaji persoalan. Dengan cara demikian akan diperoleh jawaban yang dapat diandalkan sebelum mengajukan hipotesis. Peneliti wajib mengkaji teori-teori atau hasil penelitiannya sebelumnya yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. G. Ada metode penelitian. Rancangan penelitian, subjek penelitian, lokasi penelitian, instrumen penelitian, pengumpulan data, dan juga analisis data. Nah, yang H ada hasil penelitian dan pembahasan. Bagian ini merupakan laporan hasil penelitian dengan menyajikan data, fakta, dan temuan. Berikut pembahasan atau pengembangan dari temuan penelitian. P. Ada penutup. Penutup bagian ini terdiri atas 2 subjek, yaitu simpulan dan saran. Isi simpulan harus terkait langsung dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dan J, ada daftar pustaka. Istilah lain untuk daftar pustaka adalah daftar rujukan. Dalam daftar rujukan, bahan pustaka yang dimasukkan harus sudah dimasukkan dalam teks sebelumnya. Dan yang E, K ada lampiran. Lampiran hendaknya berisi keterangan-keterangan yang dipandang penting untuk sebuah karya ilmiah, misalnya instrumen penelitian, data mentah, hasil penelitian, rumus-rumus statistik yang diperlukan, hasil perhitungan statistik, surat izin, dan bukti telah melaksanakan penelitian serta lampiran lain yang dianggap perlu. Berikut ini dijelaskan satu persatu bagian artikel ilmiah. Judul artikel. Judul artikel ilmiah sebaiknya ditulis singkat. Jumlah kata dalam judul sebaiknya tidak melebihi 15 kata. Nah, identitas penulis. Nama penulis ditulis secara lengkap. Apabila nama penulis cukup panjang, maka sebaiknya nama belakang penulis tidak disingkat. Nama yang disingkat adalah nama depan atau nama tengah. Selain nama penulis dicantumkan pula instansi tempat penulisan bernaung dan alamat email penulis. Ketiga ada abstrak. Abstrak merupakan istilah yang cukup asing bagi mahasiswa. Abstrak merupakan deskripsi singkat yang memuat informasi mengenai isi artikel ilmiah secara singkat. Istilah abstrak sangat berbeda dengan ringkasan. Abstrak berisi hal-hal yang lebih khusus daripada ringkasan. 4. Tentang pendahuluan. Bagian ini menjelaskan hal-hal yang mendasari atau melatar belakangi munculnya masalah atau keterkaitan kita pada masalah yang akan dibahas. Pada bagian ini dijelaskan berbagai argumentasi yang menguatkan bahwa masalah tersebut memang layak untuk dikaji. Dan yang kelima ada metode penelitian. Bagian ini hanya ada dalam artikel ilmiah hasil penelitian. Bagian ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan secara singkat, tidak perlu mendetail seperti dalam laporan penelitian. Ada beberapa komponen yang perlu dijelaskan dalam bagian ini, yaitu metode penelitian, sasaran penelitian, lokasi penelitian, teknik pampling, hipotesis bila ada, dan metode pengumpulan data. Dan yang terakhir ada metode analisis data. 6. Pembahasan. Bagian pembahasan merupakan bagian inti yang menjadi jantung sebuah artikel ilmiah. Disinilah
Orisinalitas sebuah artikel ilmiah akan ditujukan. Yang terakhir ada penutup. Bagian penutup terdiri atas simpulan dan juga saran. Simpulan merupakan jawaban akhir masalah yang sedang dikaji. Simpulan harus konsisten dan rumusan masalah. Nah, di sini kesimpulan dari karya ilmiah. Karya ilmiah adalah suatu karya yang memuat dan mengkaji suatu masalah tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuannya. Karya ilmiah mengandung 3 bagian, yaitu yang pertama ada pendahuluan, kedua tentang pembahasan, yang ketiga tentang penutup. Dan karya ilmiah mempunyai sejumlah karakteristik seperti mengacu kepada teori logis, objektif, seksama, dan sebagainya. Jenis karya ilmiah meliputi makalah, kertas kerja, laporan praktek kerja, dan skripsi, tesis, dan disertasi. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya jelaskan untuk materi yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.